Halo adik-adik semua, Shalom. Kita berjumpa lagi ya dengan Laoshi Zilan. Nah, adik-adik sudah mulai masuk sekolah kan? Kita harus pakai seragam, on time ya. Ingat, jangan lupa juga kita harus selalu sehat. Kita harus apa? Sering cuci tangan dan juga jarak, oke? Nah, kita sekarang minggu ini akan mulai ibadah. Kita akan ditemani bersama-sama dengan Koko dan Titi. Tentunya dalam ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Nah, hari ini sudah ada Koko, Laoshi, sama Titi yang akan menemani teman-teman semua tentunya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Betul. Tapi sebelum itu kita mesti doa dulu, ya kan Laoshi? Betul. Yuk, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik yang memberikan kita kesehatan. Tuhan Yesus, tolong kami mau ibadah, kiranya Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ti, sini kan Koko mau ngomong. Iya. Ti, minggu ini ya kan sudah mulai masuk sekolah nih. Koko tuh seneng banget. Meskipun masuknya masih secara online. Betul. Dan kita udah lewati ya minggu pertama sekolah, PR, tugas semua udah selesai. Saatnya kita untuk minta hadiah sama Naina. Wah, kalau gitu Koko mau minta ice cream. Pasti Naina beliin. Karena Naina sayang sama Koko. Nih. Naina itu sayang sama Titi. Tiap hari Titi dibeliin ayam goyang banyak. Sama Koko lah. Titi, Koko, ayam goyang. Titi. Ada apa ini Koko, Titi kok ribut-ribut semua? Naina lebih sayang Koko kan? Titi kan? Nainai sayang semuanya, sama dengan Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Sama adik-adik di rumah juga kan Naina? Betul. Betul. Nah, ayo Koko, Titi, kita ajak adik-adik kita di rumah nyanyi bersama-sama yuk. Tuhan Yesus sayang semuanya. Oke Naina, yuk adik-adik di rumah bangkit berdiri. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa, Sayang Mama, sayang Koko, sayang Titi, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Koko, sayang Titi, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Koko, sayang Titi, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang siapa? Sayang semua. Sayang siapa? Sayang semua. Naina. apa? Ini loh Naina, coba lihat. Koko sama sih? Titi tuh loh dapat permen. Weh, dikirim ini. Sama robot mainan sama uang banyak. Kalian tuh dapat dari mana? Uang segitu banyak, barangnya juga. Dari mana sih Koko, Titi? Jadi gini loh Nay, waktu di sekolah itu Koko sama Titi bantuin temen bikin PR. Nah, jadi Koko sama Titi tuh minta hadiah. Jadi dapat banyak karena Koko sama Titi ini pandai.
Koko Titi nggak boleh berbuat seperti itu. Tuhan Yesus nggak suka kayak gitu. Kalian tahu berkat itu dari siapa coba? Tuhan. Kepandaian. Nah, kita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya kita itu melalui berkat itu diberkati, dibagi bersama-sama kepada sesama yang sayang Tuhan Yesus. Apakah kalian sayang Tuhan Yesus? Sayang. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang sayang Tuhan Yesus? Nah, bagus. Ayo anak Tuhan yang sayang sama Tuhan Yesus, kita nyanyi bersama-sama. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Aduh, Go, go, go. beratnya. Sini, Lihat, Nai. Nai. Koko sama Titi bantuin. Ya. Jesse ya, Koko Ya. Titi sudah bantu Nai. Nah, Nai juga ada hadiah buat kalian Koko Titi. Koko yang besar, koko yang besar. Nggak boleh kok, kata Nai, kita nggak boleh terima hadiah. Gak apa-apa, ini cuma ucapan terima kasih aja. Nai sayang, kalian sudah sayang sama Nai juga sayang sama kalian. Yang penting kita kalau berbuat baik jangan minta imbalan. Nai sayang sama kalian. Oh, begitu. Makasih, Nai. Kami Ya. juga sayang sama Nai. Nai juga sayang sama kalian. Nah, sekarang Koko Titi kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang satu orang yang kuat sekali, tapi tidak tiba-tiba kekuatannya hilang. Hah? Kok bisa? Penasaran kan? Nah, ayo kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi dulu. Tuhan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik semua, bertemu lagi sama Lause Michelle di sini. Hari ini Lause mau cerita tentang seseorang yang sangat kuat. Bahkan pada masa itu dia adalah orang terkuat di dunia. Ada yang tahu siapa? Penasaran kan? Nah, supaya kalian tidak penasaran lagi, Lause mau cerita, kalian dengarkan baik-baik ya. Bertahun-tahun lalu di tanah Israel tinggallah seorang laki-laki bernama Manoah. Nah, dia dan istrinya itu tidak punya anak. Jadi masih belum punya anak, jadi cuma tinggal berdua. Suatu hari, malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah ini dan berkata, "Engkau akan mempunyai seorang anak yang istimewa." Nah, istri Manoah itu sangat senang. Kemudian dia cerita ke Manoah. Manoah pun berdoa kepada Tuhan. "Oh Tuhanku, datanglah pula kepada kami dan mengajari kami apa yang harus kami perbuat kepada anak kami yang akan lahir itu." Nah, malaikat itu berkata, "Nah, anak kamu itu nanti ya tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh dicukur, jadi tidak boleh potong rambut, terus tidak boleh makan makanan yang diharamkan. Karena apa? Karena Allah telah memilih dia untuk menjadi hakim. Dia harus memimpin Israel." Nah, memang sih pada masa itu umat Tuhan itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu mereka meninggalkan Tuhan. Dan sejak mereka meninggalkan Tuhan, mereka diserang oleh orang-orang Filistin, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi ketika mereka berdoa, Tuhan mendengar dan akhirnya dikirimlah Simson. Simson sudah besar, lahir besar. Kemudian Simson menjadi orang yang sangat kuat. Suatu hari dia berkelahi dengan singa muda. Wah, kalian pasti bisa bayangin kan, singa itu besar sekali. Ayo, yang menang siapa? Simson atau singanya? Yang menang Simson loh. Singanya mati. Wah, berarti kalian bisa bayangin kan, Simson ini kuat sekali, sangat kuat. Kemudian Simson memakan madu yang bersarang di bangkai, di tubuh yang mati dari singa itu. Wah, Simson tidak taat ya. Padahal kan tadi di awal sudah diberitahu, Simson tidak boleh makan makanan yang diharamkan. Nah, kalau kalian makan sesuatu dari hewan yang sudah mati itu sama saja haram pada masa itu. Walaupun kuat, ternyata Simson tidak taat. Nah, kemudian Simson membuat teka-teki. Teka-tekinya adalah dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Tidak ada seorang pun yang bisa menebaknya. Tetapi istri baru Simson, orang Filistin, kok Simson punya istri orang Filistin? Padahal kan orang Filistin tidak percaya Tuhan. Iya, sekali lagi Simson tidak taat sama Tuhan. Jadi istrinya itu orang Filistin. Nah, orang Filistin istrinya ini yang cerita ke teman-temannya.
Apa sih maksud teka-teki itu? Simpson semakin marah. Dan suatu hari Simpson juga melihat istrinya mengkhianati dia. Jadi semakin marah lagi. Kemudian Simpson merencanakan untuk balas dendam. Gimana caranya? Nah, Simpson kan orang yang kuat. Dia mencari 300 ekor anjing hutan. Jadi anjing hutan tuh besar-besar, jumlahnya 300 ekor. Simpson cari sendiri. Habis ketemu anjingnya, terus anjing itu diikat dua-dua dan di setiap ekornya dipasang api atau obor. Kemudian 300 anjing itu dilepas di ladang gandumnya orang Filistin. Akhirnya ladang gandumnya terbakar semua. Nah, ayo kalau kayak gitu gimana? Ya orang Filistin lebih marah lagi, semakin marah lagi. Terus gimana? Akhirnya orang Filistin mencari Simpson dan menangkap dia. Simpsonnya nggak takut. Simpsonnya kan kerasa, loh aku loh kuat. Ditangkap ya nggak apa-apa. Akhirnya Simpson ya udah nggak apa-apa, tangkap aja gitu. Terus Simpson diikat sampai di kemah orang Filistin itu. Tiba-tiba roh Tuhan berkuasa di atas Simpson. Simpson berhasil melepas ikatannya sendiri dan dia mengambil rahang keledai yang masih baru dan membunuh 1000 musuh di sana. Bayangkan betapa kuatnya Simpson. Semakin banyak orang mati berarti sekarang. Orang Filistinnya berarti apa? Semakin marah lagi. Dan suatu malam akhirnya mereka berpikir gimana ya caranya ya? Ditangkap, berhasil lepas. Oh, akhirnya mereka mau menjebak Simpson dan mengunci gerbang kota di sana. Jadi pada masa itu kota-kota di sana itu punya gerbang kota. Kalau gerbang kotanya, pintu kotanya itu ditutup, tidak ada yang bisa keluar. Nah, mereka mau menjebak Simpson. Dikuncilah gerbang kota itu. Tapi tahu nggak kalian? Karena Simpson orang yang kuat, bahkan Simpson bisa mengangkat gerbang kota yang sangat besar itu di atas bahunya. Tetapi Simpson gagal menaati Tuhan sekali lagi. Pada waktu awal kan sudah diberitahu oleh malaikat bahwa Simpson ini tidak boleh dicukur. Karena apa? Karena kekuatan Simpson ada di rambutnya. Harusnya kan Simpson tidak cerita ke siapa-siapa. Tapi Simpson tidak taat sama Tuhan. Simpson cerita ke seorang wanita cantik bernama Delilah. Delilah ini siapa? Delilah ini adalah orang Filistin. Dan orang Filistin ini adalah mata-mata. Tapi Simpson nggak tahu. Terus Simpson cerita. Waktu di kamar Delilah, Simpson cerita dan Simpson tertidur. Pada saat Simpson tertidur, rambut Simpson akhirnya dipotong sama orang-orang Filistin yang ada di sana. Dan tentara-tentara Filistin langsung menyerang Simpson di kamar itu. Simpson kaget, bangun. Simpson berjuang keras, tapi apa? Dia tidak berhasil melawan karena rambutnya sudah dipotong. Simpson sudah tidak punya kekuatan lagi. Akhirnya tentara Filistin itu mencongkel kedua matanya. Nah, Simpson sudah sedih, matanya sakit, lemah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang-orang Filistin itu menangkap Simpson dan menjadikan Simpson sebagai budak. Nah, melihat berhasil ditangkapnya Simpson, orang Filistin semua sangat senang. Saking senangnya, mereka memuji dewa ikan mereka. Mereka mengadakan pesta. Orang Filistin kan tidak percaya Tuhan ya. Jadi mereka memuji dewa lain. Mereka mengadakan pesta, mereka bersukaria, mereka menertawakan Simpson yang kini juga sudah lemah. Sampai suatu ketika ada seorang anak laki-laki membawa Simpson dan dia membiarkan Simpson untuk bersandar pada tiang yang menyangga gedung. Jadi pada saat itu ada perkumpulan, ada banyak sekali orang-orang Filistin yang berkumpul. Ada sekitar 3.000 orang Filistin. Simpson ada di tiang gedung itu. Kemudian semua orang menertawakan Simpson. Tetapi rambut Simpson sudah mulai tumbuh selama di penjara. Nah, sekarang dia berdoa, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku." Simpson penuh dengan dendam.
Simpson marah sekali. Tapi akankah Tuhan memberikan kekuatan lagi pada Simpson? Tebak, kasih nggak? Bisakah Simpson melakukan hal yang mustahil? Ya, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan tetap memberikan anugerahnya. Kemudian Simpson mendorong tiang yang berat dan kuat itu sekuat tenaga. Dan gedung Dagon yang ada isinya 3.000 orang itu akhirnya roboh. Semua orang yang ada di sana, 3.000 orang itu beserta Simpson akhirnya mati. Nah, adik-adik, dari cerita Simpson tadi apa yang kalian pelajari? Tahu nggak? Harus bantu simpulkan ya. Jadi ada 2 hal yang paling penting dan harus kita ingat. Yang pertama, ketaatan tuh lebih penting daripada kekuatan. Simpson orang yang kuat, tapi Simpson tidak taat. Nah, Tuhan titipkan kelebihan untuk dipakai memuliakan Tuhan melalui ketaatan kita. Dan yang kedua, Yesus adalah manusia yang lebih sempurna dan kuat daripada Simpson. Tetapi Yesus taat. Dia menyenangkan Tuhan dan menyelamatkan kita semua. Nah, sekarang maukah kalian semua meneladani Tuhan Yesus dan belajar untuk sungguh-sungguh taat? Maukah kalian semua menggunakan kelebihan kalian untuk memuliakan nama Tuhan? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini sudah disampaikan. Tuhan, kami mau belajar untuk lebih taat kepada Tuhan. Kami mau belajar supaya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui ketaatan kami. Bantu kami untuk bisa taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya ayat hafalan. Jadi ayat hafalan hari ini Lause ambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita baca bersama-sama lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, aktivitas kali ini kita mau bikin siapa? Hayo ini tebak. Yang rambutnya panjang tadi siapa? Simpson. Nah, dengan kita bikin ini kita jadi ingat terus siapa sih orang yang kuat yang rambutnya panjang itu? Kita mau bikin Simpson ya. Apa yang harus kalian siapkan? Yang pertama, kalian bisa siapkan piring kertas seperti ini. Kalian bisa siapkan 2 ya. Kemudian untuk rambutnya kalian bisa pakai kertas, bisa pakai tali rafia, bisa pakai benang kayak gini, boleh bebas yang ada di rumah. Terus harusnya juga siapkan spidol untuk menghias. Dan yang terakhir lem. Oke, kita buat sama-sama ya. Pertama, kertas ini diambil satu ini. Terus Lause ambil lemnya. Lem. Ke semua bagian tas yang piring. Sampai rata ya. Kita ambil tali rafia untuk rambutnya. Kalian bisa sobek kecil-kecil terus ditempel. Tempel gini ya. Udah. Terus langsung tumpuk sama piring kertas yang satu. Lause rekatkan seperti ini.
Kemudian udah jadi seperti ini. Kita ambil spidol dan kita buat matanya dulu ya. Alis. Hap. Titik mata. Terus kasih apa? Hidung. Di mulut. Yang terakhir kita kasih jenggotnya. Sudah deh, jadi Simpsonnya. Wah, Laus Misha punya cerita bagus. Jadi teman-teman, kalau kita punya kelebihan, kita harus pakai dengan baik. Dan yang lebih penting, kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Betul. Tapi Titi, kita loh mesti pulang sekarang karena acara sekolah minggunya sudah mau selesai. Koko Titi, jangan sedih ya. Nanti kita masih bisa ketemu lagi kok sama teman-teman. Sebelum kita berpisah, yuk kita nyanyi dulu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai ketemu lagi teman-teman di ibadah selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.